Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah-Mu kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Untuk apa menyimpan dendam dalam hatimu? Ayat firman Tuhan terambil dalam Kejadian 45 ayat 14 sampai 15. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudaraku yang saya kasihi, pernahkah kita merasa disakiti oleh seseorang, bahkan oleh orang yang kita kasihi, atau bahkan oleh keluarga kita sendiri? Jika pernah, sudahkah hari ini kita mengampuni mereka yang telah menyakiti kita? Jika belum, apa alasan kita untuk tidak mengampuni orang yang telah menyakiti kita? Jika jawaban kita adalah karena orang tersebut telah melakukan kesalahan yang sama secara berulang dan selalu mengecewakan kita ketika kita telah memaafkannya, sehingga pada saat ini kita tidak dapat memaafkannya, bukankah kita justru menjadi orang yang sangat perhitungan pada saat ini? Memang manusia mempunyai batas kesabaran masing-masing. Namun bukankah dalam firman Tuhan telah dikatakan bagi kita untuk selalu memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dalam Injil Matius ini sudah jelas dikatakan bahwa kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam prakteknya, memaafkan adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Memaafkan orang yang sangat dekat dengan kita justru lebih sulit lagi. Ketika orang terdekat kita menyakiti kita, hubungan kita dengannya justru menjadi rusak
dan tidak sedekat dulu. Mungkin saja sudah saling memaafkan, namun ketika berdekatan menjadi canggung untuk menyapa dan dekat lagi. Perlu kita sadari, manusia merupakan makhluk yang seringkali berbuat dosa dan kesalahan. Tanpa kita sadari, mungkin sikap perbuatan atau perkataan kita menyinggung orang lain, dan orang lain membenci kita. Bukankah ini merupakan hal yang seharusnya kita sadari juga? Bukan hanya orang lain, mungkin saja sikap dan perbuatan kita juga menyinggung perasaan Tuhan. Namun, apakah ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan marah terhadap kita dan Ia meninggalkan kita begitu saja? Tidak, Tuhan tidak marah kepada kita. Justru Tuhan menunggu kita untuk datang kepadanya dan memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Tuhan adalah Allah yang panjang sabar dan Allah yang selalu mengampuni dosa umat-Nya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh ke hadapan-Nya. Pada saat ini, kita akan belajar dari kisah Yusuf. Kita pasti sudah sering mendengar kisah tentang Yusuf, mulai dari sekolah minggu hingga saat ibadah minggu di gereja. Namun, pada saat ini kita akan belajar lagi tentang kisah Yusuf. Yusuf merupakan anak dari Yakub dan istri yang dikasihinya, Rahel. Yakub sangatlah menyayangi Yusuf, sehingga seluruh saudara-saudaranya membenci Yusuf. Kebencian saudara-saudaranya bertambah ketika Yusuf menceritakan mimpinya. Ketika saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba, Yakub menyuruh Yusuf untuk mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Namun, niat baik Yusuf dibalas dengan kejahatan oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka bermufakat untuk mencari cara bagaimana membunuh Yusuf. Ketika Yusuf datang, mereka langsung menanggalkan jubah Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur kosong yang tidak berair. Yusuf kemudian dijual oleh saudara-saudaranya, sehingga Yusuf bekerja kepada Potifar sebagai kepala pengawal raja. Penderitaan Yusuf tidak sampai di sana. Ketika Yusuf bekerja kepada Potifar, istrinya menjebak Yusuf sehingga Yusuf harus dipenjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti. Karena hikmat Tuhan, Yusuf pun dapat menafsirkan mimpi kedua orang itu. Dengan balasan, Yusuf juga akan dibebaskan dari dalam penjara. Setelah juru minum bebas, ia justru melupakan Yusuf. Tidak berapa lama, Fir'aun bermimpi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpi Fir'aun kecuali Yusuf. Karena hikmat yang telah Tuhan berikan kepada Yusuf, ia dapat menafsirkan mimpi Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun melantik Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Ketika terjadi kelaparan di seluruh negeri, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf. Saudara-saudaranya tidak tahu bahwa Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir. Dan pada saat ini
mereka sedang berbicara kepada Yusuf. Saat bertemu dengan saudara-saudaranya lagi, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah Yusuf membenci dan menghukum saudara-saudaranya? Tentu tidak. Yusuf justru mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf menangis dengan keras ketika melihat saudara-saudaranya. Ini telah membuktikan bahwa Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya meskipun mereka telah menyakiti Yusuf. Saudaraku yang saya kasihi, kita pada saat ini belajar mengampuni dari Yusuf. Ketika saudara-saudaranya menyakiti dia, membencinya, membuangnya, bahkan menjualnya, Yusuf sama sekali tidak membenci saudara-saudaranya. Ia tetap mengasihi saudara-saudaranya dan terus merindukan mereka. Apa yang dialami Yusuf sangat berat, bahkan jauh lebih berat daripada yang kita alami saat ini. Namun, apakah kita bisa seperti Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah menyakitinya? Kita seringkali terpaku kepada perasaan kita saja. Kita sering lupa akan apa yang seharusnya kita perbuat ketika ada orang yang menyakiti kita. Ketika ada seseorang yang menyakiti kita, kita justru menyimpan dendam terhadapnya dan tidak mau mengampuni kesalahannya. Meskipun kita berkata sudah memaafkan, namun kita tidak mau dekat dengan orang itu lagi. Saudaraku yang saya kasihi, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Yusuf. Hal yang pertama, Yusuf mengasihi orang yang membencinya. Saudaraku yang saya kasihi, hal yang paling sulit dilakukan adalah mengasihi orang yang sedang membenci kita. Jika ada orang yang membenci kita, justru kita malah ikut-ikutan membencinya. Pada saat ini kita belajar dari Yusuf bahwa kita harus selalu mengasihi sesama kita meskipun orang itu membenci kita. Dari awal Yusuf sudah pasti tahu jika saudara-saudaranya membenci dirinya. Ia pasti tahu jika sikap saudara-saudaranya tidak baik terhadapnya. Namun, itu tidak membuat Yusuf membenci saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf tetap mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Apakah kita bisa seperti Yusuf? Jika belum bisa, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan berdoa serta memohon penyertaan-Nya dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, Yusuf memaafkan orang yang bersalah. Yang sulit dilakukan adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Jika sudah disakiti hati, kita pasti seakan tertutup untuk orang tersebut. Ketika orang tersebut mengalami kesusahan, kita tidak akan membantunya karena rasa peduli kita telah hilang. Saat berpapasan dengannya, seolah-olah kita melihat sesuatu yang harus kita singkirkan dari hadapan kita. Bukankah jika kita seperti itu, sikap kita menunjukkan bahwa kita bukanlah anak-anak Allah? Apa yang kita alami saat ini tidaklah seperti Yusuf, di mana ia sampai dijual oleh saudara-saudaranya. Namun, apakah kita mampu seperti Yusuf
yang tetap mengampuni saudara-saudaranya? Renungkanlah dalam diri dan hati kita masing-masing. Sudahkah kita membukakan pintu maaf kepada orang-orang yang menyakiti hati kita? Kemudian yang ketiga, yang patut kita teladani dari Yusuf adalah Yusuf berdoa dan meminta penyertaan Tuhan selalu. Berdoa dan meminta penyertaan Tuhan adalah cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan ke dalam penyertaan Tuhan, Tuhan pasti akan melembutkan hati kita dan memakai hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Mengampuni tidaklah sulit untuk dilakukan jika kita mau meminta penyertaan dari Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk Tuhan lembutkan. Tidak ada hidup yang terlalu sulit untuk Ia ubahkan. Semua itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau diubahkan oleh Tuhan atau tidak? Jadi saudaraku yang saya kasihi, mengampuni bukan hanya sekedar mengucapkan aku memaafkan segala kesalahan yang telah kamu lakukan kepadaku. Mengampuni berarti mau melupakan kesalahan itu dan mau memulai suatu hubungan yang baru dari awal. Jika pada saat ini kita belum bisa memaafkan seseorang, hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan meminta hikmat-Nya. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau melembutkan hati kita dan hati orang yang menyakiti kita. Tuhan melembutkan hati kita agar kita dimampukan untuk memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita. Kita berdoa kepada Tuhan untuk melembutkan hati orang yang menyakiti kita, agar Ia tahu kesalahan apa yang telah Ia perbuat, sehingga Ia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan mau berubah, serta meminta maaf kepada orang-orang yang disakitinya. Meminta hikmat Tuhan berarti kita minta tuntunan Tuhan agar tidak ada amarah dalam diri kita, sehingga kita bisa mengintrospeksi diri. Manusia mungkin berkata, memang mudah untuk berkata-kata, namun hal yang paling sulit adalah melakukannya. Jika pada saat ini kita masih merasa sulit untuk mengampuni, ingatlah bahwa Tuhan telah mengampuni kesalahan dan dosa kita berapa kali pun kesalahan yang kita lakukan. Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi kita. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mengampuni bukanlah masalah waktu, melainkan masalah hati. Apakah hati kita sudah siap untuk mengampuni atau belum? Jadi saudaraku yang saya kasihi, seberapa besar apapun kesalahan orang lain dan sebanyak apapun kejahatan orang terhadap kita, kita sebagai anak Tuhan diharuskan untuk mengampuni mereka. Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni, sudah selayaknya kita taat melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Mengampuni adalah ciri khas hidup orang percaya. Mohonlah kekuatan Roh Kudus supaya kita dapat mengampuni orang lain. Amin.
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman-Mu yang telah mengajar kami untuk dapat mengampuni kesalahan orang lain, seperti Engkau telah mengampuni kami. Ya Bapa, lembutkanlah hati kami, agar kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kasih-Mu mengalir, menjamah hati kami, sehingga kami dapat mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau mengampuni, ada berkat yang Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.